Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almendari Sandi Priyatama. Saya adalah mahasiswa Universitas Bhayangkara Surabaya. Saat ini saya berada di semester 2, Fakultas Teknik dan jurusan Teknik Informatika. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai UAS untuk mata kuliah MSI. Untuk soal yang pertama, tentang SIM apakah yang harus saya buat ketika di rumah sakit tempat saya bekerja tidak terdapat SIM sama sekali. SIM yang akan saya buat adalah SIM yang menghubungkan bagian penyimpanan di rumah sakit dengan manajer dan juga dengan supplier. Maksudnya adalah bagian penyimpanan akan mendata dan menginformasikan tentang keadaan sumber daya yang berada di tempat penyimpanan, kemudian diinformasikan kepada manajer. Dan ketika manajer memperkirakan atau menganggap bahwa diperlukannya tambahan sumber daya, maka seketika itu juga manajer akan menghubungi supplier agar supplier menyediakan sumber daya dan diantarkan kepada bagian penyimpanan. Kemudian pada bagian penyimpanan, sumber daya yang telah diberikan oleh supplier akan didata dan kemudian diinfokan kembali kepada manajer agar manajer tersebut mempunyai data yang valid. Dan jika terjadi kesalahan, maka manajer akan memverifikasi langsung kepada bagian penyimpanan, dan jika yang data diberikan benar, maka bagian manajer juga akan menginformasikan kepada bagian supplier agar mereka mendapatkan data yang benar tentang sumber daya yang telah mereka antarkan atau berikan kepada bagian penyimpanan. Untuk soal nomor 2, yaitu tentang bentuk ERD atau Entity Relationship Diagram untuk SIM rumah sakit yang akan saya buat adalah seperti ini. Di sini terdapat hospital storage atau penyimpanan rumah sakit. Di dalam penyimpanan rumah sakit terdapat nama barang, jenis barang, barcode barang, jumlah stok, dan petugas. Ini adalah kelima hal ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan hospital storage. Kemudian di sini ada manajer. Kemudian di sini terdapat supplier. Di dalam supplier atau pada supplier terdapat nama karyawan, nama atasan, dan resources sebagai hal-hal yang berhubungan dengan supplier. Nah, bagaimana dengan SIM yang saya maksudkan? Seperti yang saya bilang tadi, SIM di dalam rumah sakit atau SIM yang akan saya buat adalah sebuah SIM yang menghubungkan penyimpanan rumah sakit atau hospital storage dengan manajer, dengan supplier. Ketiga hal ini itu sebenarnya saling berkaitan. Ketiga hal ini atau ketiga bagian ini dihubungkan dengan SIM. Alurnya adalah pada hospital storage akan terdapat petugas. Petugas ini adalah orang yang mempunyai kontrol atau mempunyai kendali terhadap SIM rumah sakit. SIM rumah sakit ini berguna untuk mendata sumber daya yang ada di rumah sakit tersebut. Kemudian setelah melakukan pendataan, petugas ini atau orang yang memiliki kontrol atas SIM rumah sakit akan melaporkan data-data tersebut kepada manajer. Kemudian manajer itu akan membuat sebuah permintaan atau request kepada supplier agar sumber daya yang dibutuhkan oleh rumah sakit untuk diantarkan ke penyimpanan. Atau simpelnya adalah manajer meminta sumber daya kepada supplier dan supplier mengirimkannya ke penyimpanan rumah sakit. Nah, setelah supplier mengantarkan sumber daya ke penyimpanan rumah sakit atau istilahnya gudang rumah sakit, petugas ini akan mendata kembali
barang-barang yang diantarkan oleh supplier dan kemudian melaporkannya kembali kepada manajer. Kemudian manajer ini akan memverifikasi kepada supplier tentang barang-barang yang telah diantarkan atau sumber daya yang telah diantarkan. Konsep SIM saya sederhana saja, seperti ini. Untuk soal yang ketiga, yaitu tentang masalah keamanan, kontrol, dan pengawasan. Menurut saya, keamanan, kontrol, dan pengawasan harus dilakukan baik oleh manajer maupun oleh petugas di bagian penyimpanan. Dikarenakan mungkin saja data-data tersebut dapat dipalsukan. Dan menurut saya, untuk keamanan SIM yang berkaitan dengan sumber daya, masing-masing petugas yang berwenang dan juga manajer yang berwenang harus diberikan kode akses agar akses untuk SIM tersebut menjadi terbatas, sehingga hanya orang berwenang saja yang dapat menggunakan atau mengaksesnya. Kemudian untuk kontrol, kurang lebih sama seperti keamanan, namun bedanya di sini kontrol dapat diberikan kepada orang yang lebih banyak lagi, namun tidak punya akses yang lebih banyak. Jadi mungkin akses untuk kontrol lebih sedikit ketimbang orang yang memiliki wewenang lebih. Dan kemudian untuk pengawasan, bagian pengawasan adalah bagian yang benar-benar netral dan tidak bisa terpengaruh oleh pihak manapun. Jadi orang pada bagian ini atau pada bagian pengawasan, untuk bagian pengawasan SIM yang berkaitan dengan gudang penyimpanan atau bagian penyimpanan sumber daya pada rumah sakit, diharuskan dijaga dan diawasi oleh orang yang netral dan memiliki pengetahuan yang terbatas. Maksud dari pengetahuan terbatas di sini adalah orang itu atau orang yang mengawasi harus atau hanya boleh memiliki pengetahuan tentang hal yang harus diketahui. Jadi, orang yang mengawasi hanya boleh mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya di dalam rumah sakit tersebut dan tidak boleh memiliki pengetahuan tentang hal-hal di luar sumber daya yang dimiliki oleh rumah sakit untuk menghindari adanya kebocoran informasi dari pihak lain. Itu tadi adalah hal-hal yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya presentasikan. Jika terdapat salah dalam pengucapan, baik tutur kata maupun dalam berekspresi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.